kampung Sumberjo, semua orang kenal Pak Hadi. Orangnya pendiam, jarang ikut campur urusan orang. Kalau bicara pun seperlunya saja. Makanya waktu beliau meninggal mendadak, semua kaget. Tapi yang lebih mengejutkan bukan kematiannya, melainkan apa yang terjadi 3 malam setelahnya. 2 hari sebelum meninggal, Pak Hadi duduk lama di teras. Bu Sari keluar sambil membawa kopi. "Pak, ini kopinya dingin nanti." Pak Hadi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan kosong. "Bu," katanya pelan. "Iya, kalau saya mati nanti, jangan langsung dikubur." Bu Sari tertawa kecil. "Loh, iya memangnya mau diapain?" Pak Hadi menoleh pelan. Tatapannya serius. "Tunggu 3 malam." "Kenapa 3 malam?" Pak Hadi diam. "Lama sekali. Pokoknya 3 malam." Bu Sari mengeleng. Aneh-aneh saja bapak ini. Ia masuk ke dalam rumah. Menganggap itu hanya omongan orang tua yang mulai banyak pikiran. Padahal, itu bukan sekadar ucapan. Maghrib itu, hujan turun tipis. Arif sedang duduk main ponsel ketika mendengar suara kursi bergeser keras. "Pak." Pak Hadi memegang dadanya. Nafasnya berat. "Pak, kenapa Pak?" "Dada," jawab Pak Hadi pendek. Tetangga berdatangan. Pak Rukman membantu mengangkat tubuhnya ke mobil. "Cepat, ke rumah sakit." Tapi belum sampai IGD, semuanya sudah terlambat. Dokter keluar sambil melepas sarung tangan. "Kami sudah berusaha." Bu Sari menangis pelan. Arif hanya berdiri kaku. Semua terasa cepat, terlalu cepat. Ruang tamu dipenuhi orang. Lampu terang, bunga melati menyebar wangi. Pak Hadi terbaring di dalam peti. Pak Rukman mulai membaca Yasin. Semua mengikuti. Namun di tengah bacaan, terdengar suara. Pelan, seperti kayu diketuk dari dalam. Tok. Semua masih membaca. Tok, tok. Bacaan mulai melemah. Arif menoleh ke arah peti. "Pak Rukman, itu suara apa?" Pak Rukman berhenti membaca. Mendengarkan. Sunyi. "Ah, mungkin kayunya," katanya mencoba tenang. Tapi tak lama kemudian, tok, tok, tok. 3 kali. Jelas. Bu Sari menutup mulutnya. "Arif, kamu dengarkan?" Arif mengangguk pelan. Tak ada yang berani mendekat. Dan setelah beberapa detik, suara itu hilang. Yasinan dilanjutkan. Tapi tidak ada lagi yang benar-benar fokus. Pukul 3:03. Bu Sari terbangun dengan napas terengah-engah. Ia bermimpi Pak Hadi berdiri di depan rumah. Basah. Wajahnya pucat. "Bu, aku belum selesai." Bu Sari terbangun. Di kamar sebelah, Arif juga duduk tegak. Ia juga bermimpi hal yang sama. Pagi harinya, saat mereka cerita satu sama lain, Nita, tetangga, datang dengan wajah pucat. "Saya mimpi Pak Hadi semalam." Bu Sari dan Arif saling pandang. "Mimpi apa?" Beliau bilang, "Belum selesai." Ruangan mendadak sunyi. Siang hari kedua, Arif berdiri di depan peti. Ia merasa seperti diperhatikan. Pelan-pelan, ia membuka kain penutup wajah ayahnya. "Maaf ya, Pak."
Ia menatap wajah itu, lalu membeku. Kelopak mata ayahnya bergerak, sangat pelan, seperti orang hendak membuka mata. Arif mundur cepat. Enggak mungkin. Ia menutup kembali kain itu. Saat Busari masuk, Arif mencoba terlihat biasa. "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa, Bu." Tapi dari suaranya, jelas ia tidak tenang. Malam kedua lebih sepi. Orang yang datang lebih sedikit. Angin di luar terdengar aneh. Sekitar jam 10, Nita izin ke dapur. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gelas jatuh. "Kenapa, Nit?" teriak Busari. Nita keluar dengan wajah pucat. Di dapur, ada yang berdiri. "Siapa?" Nita menelan ludah. "Kayak Pak Hadi." Semua orang terdiam. "Jangan ngomong sembarangan," kata Pak Rukman tegas. "Tapi saya lihat kain putih." Arif berdiri. Ia berjalan ke dapur. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun lantai dapur basah. Padahal tidak ada yang menumpahkan air. Malam ketiga datang bersama hujan deras. Langit gelap sejak sore. Angin berputar di halaman seperti tidak sabar. Orang yang datang yasinan lebih sedikit dari biasanya. Beberapa hanya duduk sebentar, lalu pamit cepat. Pak Rukman melihat sekeliling. Yang lain pada kemana? Katanya hujan. Jawab seseorang pelan. Tapi semua tahu, bukan cuma karena hujan. Busari duduk dekat peti. Tangannya terus memutar tasbih. Arif berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tegang sejak sore. Yasinan dimulai. Bacaan terdengar lebih pelan dari malam sebelumnya. Seperti orang membaca sambil menahan nafas. Beberapa menit berlalu. Lalu terdengar suara. Bukan ketukan, bukan gesekan, tapi nafas berat. Seperti orang kehabisan udara. Pak Rukman berhenti membaca. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Nafas itu terdengar lagi. Lebih jelas. Datangnya dari arah peti. Busari berdiri perlahan. "Arif!" Arif sudah menatap peti itu sejak tadi. Tutupnya bergerak sedikit. Sangat pelan. Seperti terdorong dari dalam. "Pak Rukman," suara Arif serak. "Itu bukan angin." Tiba-tiba, peti itu bergetar. Satu ibu menjerit kecil. "Ya Allah!" Tutup peti terangkat sedikit. Tidak terbuka penuh. Hanya cukup untuk terlihat tangan. Tangan berkafan. Kaku, tapi bergerak. Jari-jarinya seperti meraba udara. Semua mundur. "Astagfirullah. Buka lagi!" bisik seseorang panik. "Jangan!" teriak Busari. Tangan itu berhenti bergerak. Lalu terdengar suara. Pelan. Serak. "Belum." Semua membeku. Arif melangkah mendekat, meski lututnya terasa lemas. "Pak, Bapak mau apa?" Tukup peti terbuka perlahan. Pak Hadi duduk. Matanya terbuka. Tidak merah, tidak hitam. Normal, tapi kosong. Busari gemetar. "Pak, ini saya." Pak Hadi menoleh pelan ke arah suara itu. Lama sekali. Seperti mengenali wajah istrinya. Bibirnya bergerak lagi. "Belum selesai."
Pak Rukman mundur sampai menabrak kursi. Ini bukan manusia. Beberapa orang lari keluar rumah. Hujan masih deras. Arif berdiri di depan ayahnya. "Pak, Bapak mau apa?" Pak Hadi perlahan turun dari peti. Kakinya menyentuh lantai. Tidak goyah. Tidak seperti mayat yang kaku. Ia berdiri tegak, lalu berjalan. Melewati Arif, melewati Busari, tanpa menyentuh siapapun. "Pak, mau kemana?" teriak Arif. Pak Hadi tidak menjawab. Ia menuju pintu, membukanya sendiri, dan berjalan keluar dalam hujan. Arif mengejar. "Pak, tunggu!" Busari hanya bisa menangis di ambang pintu. Pak Hadi berjalan ke belakang rumah, ke arah pohon mangga tua. Langkahnya pelan, teratur, seperti orang yang tahu persis kemana ia pergi. Ia berhenti di bawah pohon itu, lalu menoleh ke arah Arif. Tatapan itu berbeda, tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana. Penyesalan. Pak Hadi menunjuk tanah. Arif terdiam. "Di sini." Pak Hadi mengangguk pelan. Arif langsung berlutut dan mulai menggali dengan tangan. Tanah basah oleh hujan. Kuku-kukunya patah. Nafasnya berat. Beberapa menit kemudian, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kayu kecil. Arif mengangkatnya, membukanya. Di dalamnya ada amplop tebal dan beberapa ikat uang lama. Arif membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membaca keras-keras, tanpa sadar. "Tanah itu bukan milikku. Aku memaksanya. Aku mengambilnya." Suara Arif melemah. Pak Dharma tidak pernah salah. Hujan terdengar makin deras. Arif menatap ayahnya. "Pak, Bapak mau apa?" Pak Hadi perlahan mendekat. Bibirnya bergerak. "Maafkan." Air mata jatuh dari sudut matanya. Arif membeku. Itu bukan air hujan. Itu air mata. Tubuh Pak Hadi mulai goyah. Perlahan. Lalu roboh. Arif langsung memegang bahunya. Pak! Tubuh itu dingin. Sangat dingin. Tidak ada nafas. Tidak ada gerakan. Kali ini benar-benar diam. Benar-benar mati. Warga kembali berkumpul. Tak ada yang berani banyak bicara. Arif menyerahkan surat itu kepada keluarga Pak Dharma keesokan paginya. Anak Pak Dharma membaca surat itu lama sekali, lalu berkata pelan, "Bapak saya dulu memang sering bilang, kebenaran itu akan kembali sendiri." Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya keheningan panjang. Pemakaman dilakukan siang itu. Dan untuk pertama kali sejak 3 hari terakhir, wajah Pak Hadi terlihat tenang. Malam-malam setelah itu, tidak ada lagi ketukan. Tidak ada mimpi pukul 3:03. Tidak ada nafas dari dalam peti. Rumah itu kembali biasa. Tapi Arif tidak pernah melupakan tatapan terakhir ayahnya. Tatapan orang yang tidak bisa pergi sebelum menyelesaikan sesuatu. Dan sejak saat itu, setiap kali hujan turun malam hari, Arif selalu teringat satu kalimat. "Kalau aku mati, jangan langsung dikubur." Karena kadang, yang membuat seseorang kembali, bukan dendam, bukan kutukan, tapi rasa bersalah yang terlalu lama dipendam.